Selamat datang para pemirsa. Kami ucapkan salam hangat kepada Anda semua yang telah bergabung dalam program Kisah Kasus Kriminal di kanal YouTube Harian Jawa Barat. Dalam acara ini, kami akan mempersembahkan kepada Anda serangkaian kisah pembongkaran kasus yang penuh misteri menyingkap sisi gelap dunia kejahatan, serta perjalanan panjang dan penuh tantangan para penyidik dalam menegakkan keadilan. Bagaimana aksi pelaku yang begitu kejam dan tak mengenal belas kasihan? Apa akibat yang ditimbulkannya? Dan misteri apa yang tersembunyi di balik setiap peristiwa tragis? Mari kita telusuri bersama dan mencari jawaban atas pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya pelaku sesungguhnya? Pagi hari tanggal 14 November tahun 2013, seorang nelayan yang sedang mengangkat jaring udang di Sungai Citarum, tepatnya di Dusun Sukamaju, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tiba-tiba menemukan sosok pria terapung di permukaan air dalam keadaan sudah membusuk. Di tubuhnya hanya terdapat celana dalam tanpa pakaian lain. Informasi tersebut segera dilaporkan ke pihak berwenang. Hasil olah forensik menunjukkan bahwa korban telah meninggal beberapa hari sebelumnya dengan banyak luka tusuk akibat benda tajam. Luka-luka itu bukan terjadi di sungai, melainkan di tempat lain sebelum jasad dibuang ke air. Ketika polisi tengah berusaha mengidentifikasi korban, mereka menerima laporan dari keluarga Bagas Dwi Nugroho, kelahiran tahun 1969. Warga Dusun Cikaryo, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Cikidang, bahwa Bagas telah menghilang selama 4 hari dan belum pulang. Hasil pencocokan identitas serta pengenalan dari pihak keluarga menegaskan bahwa jenazah yang ditemukan memang adalah Bagas. Istrinya, Triana Sari, lahir tahun 1982. Saat melihat jasad suaminya langsung menangis histeris, berteriak memanggil nama suaminya hingga pingsan berulang kali. Menurut keterangan keluarga, justru Triana sendiri yang pertama kali memberitahu bahwa Bagas pergi pada malam 10 November 2013 dengan membawa 60 juta rupiah dan tak pernah kembali. Setelah itu, sebuah pesan singkat misterius masuk ke ponsel keluarga, berbunyi, "Pergilah ke sungai, carilah jasadnya." Namun, dalam pemakaman Bagas, warga sekitar melihat banyak hal aneh. Walau Triana tampak berduka luar biasa, beberapa kali matanya terlihat mencuri pandang ke arah para penyidik yang tengah mengumpulkan keterangan. Ia juga sering bertanya hal-hal yang seolah ingin menggiring arah penyelidikan. Dari keterangan tetangga, pasangan Bagas dan Triana menikah tahun 2006. Awalnya rumah tangga mereka damai dan rukun. Memiliki 2 anak, seorang putri berusia 7 tahun dan seorang putra berusia 4 tahun. Triana membuka apotik kecil di rumah. Penghasilannya cukup baik, sementara Bagas menjalankan usaha penyewaan mobil pribadi di lingkungan pedesaan pegunungan. Ekonomi mereka tergolong stabil dan makmur, hal yang jarang di kawasan itu. Namun, belakangan ini, hubungan mereka sering tegang karena Triana menuduh suaminya gemar berjudi togel dan menghabiskan banyak uang melalui teknik penyelidikan tertentu. Polisi menemukan bahwa pesan singkat misterius di ponsel Bagas ternyata dikirim dari nomor milik Triana sendiri. Penyidik kemudian menanyai keluarga, terutama 2 anak kecil mereka. Dari keterangan Tasya, anak sulung, terungkap fakta penting yang menjadi kunci utama pengungkapan kasus. Tasya mengatakan bahwa beberapa malam sebelumnya, ia melihat ayah dan ibunya bertengkar hebat. Setelah itu, ayahnya tampak terluka. Sedangkan ibunya berkata bahwa ayah muntah karena makan daging mentah. Lalu menyuruh kedua anak naik ke tempat tidur, menutup selimut rapat-rapat agar tidak melihat apapun. Triana Sari kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada awalnya, ia bersikeras tidak tahu siapa pembunuh suaminya. Namun setelah penyidik menyebut tentang ikatan suami istri
dan 2 anak kecil yang menunggu di rumah. Triana pun menangis tersedu-sedu dan mengaku seluruh perbuatannya. Menurut pengakuannya, malam 10 November 2013, saat ia sedang beristirahat di kamar, suaminya pulang dengan nada marah. Bagas menuntut agar istrinya menghubungi ibunya untuk menjual sebidang tanah dan melunasi utang judi togel. Triana menolak karena merasa itu tidak masuk akal. Pertengkaran pun membesar, hingga Bagas mengambil pedang dan menodongkannya ke leher Triana. Memaksa ia membuka brankas dan menyerahkan 60 juta rupiah. Saat suasana memanas, Triana menendang bagian bawah tubuh Bagas dengan kuat, membuat pedang di tangan suaminya terjatuh. Ketika Bagas berusaha merebut kunci dari istrinya, Triana mengangkat pedang itu dan menusukkannya ke dada kiri suaminya. Kedua pihak sempat berkelahi sengit, dan Triana melancarkan 18 tusukan berturut-turut ke dada dan perut Bagas. Setelah memastikan suaminya tak bernapas, Triana dengan tenang membersihkan lokasi kejadian. Ia membungkus jasad suaminya dengan selimut, memasukkannya ke dalam karung plastik besar, lalu menaruhnya di bagasi mobil keluarga. Belum merasa aman, ia kemudian memindahkannya ke peti besi seng sepanjang 1,3 meter dan menaruhnya di kursi belakang mobil. Sore hari 11 November, Triana mengemudikan mobil menuju rumah ibunya di Desa Sumber Agung, Kabupaten Banyuwangi. Lalu menemui 2 orang teman, Nurhadi dan Hendra Putra. Ia menangis, berpura-pura mengatakan bahwa suaminya dibunuh oleh preman, dan ia harus menguburkan suaminya di tempat terpencil, agar tidak dikejar kelompok tersebut. Ia meminta kedua pria itu membantu mengubur jasad suaminya, sedangkan ia segera kembali ke Sukabumi. Namun, merasa curiga, Nurhadi menelpon Triana dan mengancam akan melapor polisi jika ia tidak memindahkan jasad itu. Nurhadi juga datang ke rumah ibu Triana dan menceritakan seluruh kejadian. Mengetahui rahasianya terbongkar, Triana pun mengaku segalanya kepada ibunya karena tak bisa mengubur Bagas di Banyuwangi. Ia meminta bantuan seseorang membawa jasad kembali ke Sukabumi. Namun sopir itu menolak karena curiga isi peti tersebut. Akhirnya, Triana meminta ibunya menyewa Lilik Kurniawan, warga sekampung, untuk mengangkut peti dengan alasan itu adalah daging sapi beku. Lilik yang polos percaya dan setuju mengangkutnya dengan bayaran 1,2 juta rupiah. Dalam perjalanan menuju Sukabumi, Nurhadi juga ikut di mobil. Setibanya di jembatan Cibatu, Triana sudah menunggu di sana. Setelah sopir pergi, Triana dan Nurhadi mengangkat peti seng dan melemparkannya ke sungai yang berarus deras. Ia kemudian memberikan Nurhadi 5 juta rupiah. Pria itu memakai sebagian uang untuk membeli emas 1,5 gram, lalu pulang ke Banyuwangi seolah-olah tak pernah terlibat. Keesokan harinya, 12 November, Triana berpura-pura melapor ke tetangga bahwa suaminya hilang sejak malam 10 November. Membawa uang 60 juta rupiah. Warga dan keluarga mencari ke berbagai tempat, tapi hasilnya nihil. Di sisi lain, ia menyuruh orang membersihkan rumah, bahkan membakar beberapa pakaian dan kasur dengan bensin, seolah untuk mengusir sial. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita itu sebenarnya sudah menyusun semua alibi. Ia mengetik sendiri pesan di ponsel suaminya dan menunjukkan kepada tetangga sambil menangis seolah-olah tulus berduka. Berkata, kalau suamiku benar-benar celaka, bagaimana aku dan anak-anak bisa hidup? Hampir semua orang terharu dan menenangkannya. Namun, sekitar pukul 8 pagi tanggal 14 November 2013, ketika mendengar kabar ada jasad pria ditemukan di sungai, Triana panik. Tetangga menyuruhnya tetap di rumah, dan mereka pergi memeriksa lokasi. Saat kembali, mereka tidak bisa mengenali wajah korban karena sudah rusak parah.
Hanya melihat celana bermotif garis, ketika dikonfirmasi, Triana mengingat bahwa suaminya memakai celana bergaris pada malam terakhir. Kabar pun menyebar bahwa 80% kemungkinan korban adalah Bagas. Triana mengendarai mobil pribadinya ke TKP dan menangis histeris bahkan sebelum melihat jasad, mengakui bahwa itu suaminya sendiri. Dalam upacara pemakaman tanggal 15 November, Triana menjerit, menangis, pingsan berulang kali, membuat suasana semakin suram melihat dua anak kecil yang kebingungan. Semua orang merasa iba, ibunda korban, Siti Maryam, yang saat itu telah berusia 90 tahun lebih, terguncang berat mendengar menantunya sendiri yang membunuh anak kandungnya pria yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun pernikahan. Sambil berlinang air mata, Siti berkata, "Liri aku tinggal bersama mereka dan dua cucuku. Kadang kami memang bertengkar kecil. Hal biasa antara ibu mertua dan menantu, Bagas selalu membelaku. Mungkin karena itu Triana tidak senang. Tapi aku tak pernah sangka dia bisa sekejam itu. Suami istri seharusnya saling menasihati, bukan saling membunuh." Air matanya menetes di wajah Renta yang keriput. Ia berkata dengan suara parau, "Ayah mereka telah tiada. Ibunya akan dipenjara, aku sudah tua. Siapa nanti yang merawat cucuku?" Kekhawatiran sang nenek memang beralasan. Kedua anak itu masih terlalu kecil untuk menanggung penderitaan kehilangan. Melihat dua bocah berkerudung putih di pemakaman, semua orang menangis. Marah sekaligus iba atas kejahatan Triana Sari. Pada Mei 2014, Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Triana atas pembunuhan berencana, 6 bulan penjara bersyarat bagi Bu Ulan ibunya, dan 15 bulan penjara bagi Nur Hadi serta Hendra Putra karena menyembunyikan kejahatan. Triana menerima vonisnya, tapi dosa dan penyesalan itu akan menghantui dirinya seumur hidup. Hukuman hati nurani yang jauh lebih berat daripada jeruji besi. AKP Satrio Wibowo telah menetap dan bekerja di Jakarta Barat sejak tahun 1979. Ia menikah dengan Dewi Kartika lebih dari 20 tahun dan memiliki 2 anak laki-laki. Dalam keluarga itu, seluruh biaya hidup sehari-hari sepenuhnya ditanggung oleh Satrio, sebab Dewi tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Bertahun-tahun menabung dan sedikit demi sedikit meminjam uang, Satrio akhirnya mampu membangun sebuah rumah yang megah di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Cengkareng, agar keluarga mereka dapat hidup dengan layak. Awalnya mereka mengira kehidupan akan berjalan damai. Namun, kenyataan berkata lain. Dengan sifatnya yang cerdik namun licik, Dewi semakin terjerumus dalam gaya hidup buruk, membuat rumah tangga mereka terus dilanda pertengkaran. Satrio berulang kali harus menanggung konsekuensi dari ulah istrinya yang sering menimbulkan masalah keuangan. Pada tahun 2007, Dewi pernah dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara karena pencurian harta benda. Meskipun kemudian memperoleh hukuman percobaan vonis bersyarat. Meski sangat malu dan terpukul, Satrio tetap menahan diri dan berusaha memperbaiki keadaan agar rumah tangganya tidak hancur. Ia berharap setelah pengalaman pahit itu, Dewi akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun harapan itu hancur. Dewi tetap saja menyusahkan suami dan terus menumpuk kesalahan baru. Dengan sifatnya yang suka berjudi dan berfoya-foya, Dewi kembali meminjam uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Untuk melunasi utang itu, ia membujuk Satrio agar menjual rumah mereka. Akan tetapi, Satrio menolak keras dan bahkan mengancam akan mengajukan perceraian. Tertekan oleh besarnya utang dan ancaman dari para penagih, Dewi mulai memupuk niat jahat meracuni suaminya agar bisa menguasai dokumen rumah dan mencari uang dengan cara menjaminkannya. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2012,
Mengetahui suaminya akan pergi minum bersama rekan-rekan, Dewi datang ke apotek di sekitar Cengkareng membeli 10 butir obat tidur, 1 alat suntik, dan sepasang sarung tangan medis sekitar pukul 21 malam. Ia menumbuk obat tidur itu, melarutkannya dalam segelas susu, lalu menyuguhkannya kepada Satrio. Keesokan paginya, ketika melihat suaminya masih bernapas, Dewi kembali ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat dan meminta izin cuti 1 hari untuk suaminya dengan alasan sakit. Setelah itu, ia kembali ke apotek, membeli 5 butir obat tidur tambahan dan 1 alat suntik baru. Ia menumbuk obat, melarutkannya dalam air, lalu memasukkannya ke mulut suaminya yang sudah dalam kondisi lemah. Menjelang pukul 20 malam di hari yang sama, menyadari bahwa obat tidur tidak cukup untuk membunuh suaminya, Dewi pergi lagi membeli 2 bungkus racun serangga berbentuk bubuk. Racun itu ia campur dengan air, lalu menggunakan suntikan untuk menyuntikkannya ke kedua paha Satrio. Hingga pukul 8 pagi tanggal 13 Maret, Satrio masih belum meninggal. Dewi pun melanjutkan aksinya kali ini membeli 1 botol racun cair, lalu menyuntikkannya kembali ke paha dan menuangkannya ke dalam mulut suaminya. Sekitar 1 jam kemudian, AKP Satrio Wibowo tewas di tempat. Segera setelah itu, Dewi menelepon 2 anak lelakinya, memberitahu bahwa ayah mereka meninggal karena stroke mendadak untuk menutupi kejahatannya. Ia meminta keluarga memakamkan jenazah secepat mungkin, namun karena terdapat banyak kejanggalan dalam kematian Satrio, pihak penyidik forensik memutuskan melakukan autopsi. Saat tim penyidik datang, Dewi menjadi panik dan mengancam akan bunuh diri bila autopsi dilakukan. Hanya setelah kedua anaknya memohon dan mendesak polisi, barulah ia mengizinkan proses pemeriksaan. Hasil autopsi menunjukkan Satrio meninggal akibat keracunan metit, zat kimia berbahaya yang terdapat dalam racun serangga. Polisi segera memanggil Dewi untuk dimintai keterangan. Di ruang pemeriksaan, Dewi akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Sebuah kejahatan yang terencana dan sangat kejam. Kasus ini ketika terungkap langsung menggemparkan masyarakat. Orang-orang tidak menyangka seorang istri bisa membunuh suami sendiri dengan cara perlahan. Selama 3 hari berturut-turut, mula-mula dengan obat tidur di campur susu, lalu raquin bubuk, dan terakhir raquin care. Yang lebih mengerikan, setelah suaminya meninggal, Dewi masih berupaya menutupi kejahatannya. Berulang kali menolak autopsi agar perbuatannya tidak terbongkar. Pada pagi yang terik tanggal 29 Agustus 2013, ribuan warga memadati Balai Rakyat Cengkareng, Yalandan Mogot, untuk menyaksikan sidang keliling Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Dewi Kartika. Sepanjang sidang, suasana dipenuhi kemarahan dan keprihatinan. Setiap kali terdakwa berbicara lirih, lemah, dan terisak, orang-orang hanya menatap dengan tatapan tajam. Dewi mengakui seluruh isi dakwaan, termasuk pertengkaran rumah tangga yang sering terjadi. Ia mengaku bahwa karena hidup bergantung pada suaminya, ia sering dimarahi, bahkan kadang dipukul, namun tidak pernah menceritakan kepada anak-anaknya, menjelaskan motif pembunuhan. Dewi berkata ia tertekan oleh utang dan caci maki suami, sehingga sejak 10 hari sebelum kejadian sudah merencanakan pembunuhan. Menurut pengakuannya, ia berkali-kali memohon penangguhan utang, tetapi para penagih tidak memberi kelonggaran. Dalam pikirannya yang kalut, Dewi berpikir bila suaminya meninggal, ia akan mendapat simpati dan waktu tambahan untuk membayar utang. Hakim menatapnya tajam dan bertanya, jika mereka tetap menolak memberi kelonggaran, apakah kamu bermaksud menukar nyawa suamimu dengan uang Dewi? Menundukkan kepala dan menjawab lirih, tidak. Yang mulia, mengenai utang sebesar 1,3 miliar rupiah,
Dewi beralasan bahwa ia meminjam uang untuk membantu orang tuanya yang miskin dan sakit-sakitan, serta membayar biaya rumah setelah renovasi. Namun pengadilan langsung menolak alasan itu. Hakim menjelaskan bahwa ayah Dewi meninggal tahun 2004 dan ibunya sudah wafat sejak 1996, jadi tidak mungkin ia meminjam uang untuk merawat mereka. Majelis menegaskan, sebagai istri, Dewi tidak mengurus rumah tangga dengan baik, justru berfoya-foya hingga menimbulkan utang. Satrio memang kerap menegurnya, tapi itu hal wajar dalam rumah tangga. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan membunuh suami sendiri dengan racun. Di bangku pengunjung, duduk Nenek Ratna Utami, ibu kandung Satrio yang berusia 76 tahun. Bersama dua cucunya yang kini yatim, wajahnya pucat. Sesekali ia mengusap air mata dengan sapu tangan. Mendengarkan menantunya mengaku meracuni anaknya, ia tidak menuntut ganti rugi. Hanya berkata tegas, "Saya hanya ingin hukum menegakkan keadilan. Anak saya mati mengenaskan. Saya tidak mau pelaku lolos." Sekitar pukul 10.30 pagi, Ratna mengenang hari itu, 13 Maret 2012, anak tertuaku di Bandung menelpon, bilang adiknya, "Satrio meninggal mendadak. Aku seperti mati berdiri. Tak percaya. Baru tanggal 8 ia meneleponku, bilang bulan depan mau pulang menjenguk makam ayahnya. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres ketika ia dan anak sulungnya terbang ke Jakarta." Jenazah Satrio sudah diautopsi. Ratna mengaku sejak awal sudah menaruh curiga pada menantunya, karena tahu Dewi pernah mencuri dan berutang di banyak tempat. "Anakku masih muda, sedang menjabat, tiba-tiba mati mengenaskan seperti itu. Aku hanya ingin keadilan ditegakkan," ujarnya lirih. Mendengar kata-kata itu, Dewi menangis terseduh, berteriak, "Maafkan aku, Ibu. Tolong ampuni aku." Namun Nenek Ratna tetap teguh, tidak bergeming. Ketika ia selesai bicara, seluruh ruang sidang bergemuruh oleh tepuk tangan tanda dukungan terhadap keteguhan hati seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kejahatan menantunya sendiri. Dua anak Dewi hanya berkata, "Singkat di persidangan kami mohon keringanan hukuman untuk ibu kami." Majelis hakim menilai bahwa Dewi Kartika telah dengan sadar dan penuh tekad melakukan kejahatan, karena selama 3 hari berturut-turut ia terus berupaya mengambil nyawa korban. Tindakannya tergolong terencana, kejam, dan tidak manusiawi. Walau terdakwa mengaku menyesal dan keluarga korban memohon keringanan, pengadilan memutuskan bahwa kejahatan ini terlalu berat untuk dimaafkan, dan oleh karena itu menjatuhkan hukuman mati. Saat vonis dibacakan, Dewi tetap diam tanpa ekspresi. Sementara Nenek Ratna menangis terseduh-seduh, mungkin karena sedikit lega setidaknya. Keadilan untuk anaknya akhirnya ditegakkan. Kakak Koben, Teguh Wibisono, berbagi kenangan Satrio orangnya ceria dan dermawan. Siapa sangka istrinya berkata di pengadilan bahwa ia sering dipukul padahal dia yang banyak berbuat kesalahan. Dulu suka mencuri, suka berutang di mana-mana. Membuat adikku terus menanggung malu, tapi adikku sabar. Tak mau bercerai karena anak-anak. Sementara Danu Wibisono, kakak tertua, menambahkan dengan nada pilu, "Aku sudah melarang Satrio menikahi perempuan itu, tapi mungkin sudah takdir." Beberapa kali ia ingin menceraikan istrinya, tapi setiap kali istrinya menangis memohon, ia luluh. Ia tidak ingin dianggap suami yang menelantarkan keluarga. Dalam persidangan itu, banyak pria yang hadir bergumam dengan nada geram, perempuan macam apa yang sanggup membunuh suaminya sendiri seperti itu. Kasus Dewi Kartika, AKP Satrio Wibowo, menjadi pelajaran pahit tentang batas kebiadaban manusia. Hukum akhirnya menuntut balasan yang setimpal. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa dua anaknya harus hidup menanggung aib
dan kehilangan sepanjang hidup mereka. Pihak penyidik kepolisian Kabupaten Garut menyimpulkan bahwa senjata yang digunakan dalam pembunuhan kemungkinan besar adalah sebatang kayu dengan sisi tajam. Selain untuk memastikan sifat sebenarnya dari kasus tersebut dan menepis dugaan bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan lalu lintas, Satuan Reserse Kriminal Polres Garut juga mengeluarkan ciri-ciri pelaku berdasarkan hasil analisis terhadap jejak dan tanda-tanda di lokasi kejadian dari hasil penyelidikan awal. Diketahui bahwa pelaku pasti sangat mengenal korban, kemungkinan orang dekat atau bahkan anggota keluarga. Tempat pelaku bersembunyi untuk menunggu korban dipilih dengan sangat hati-hati, menunjukkan perencanaan matang. Berdasarkan luka-luka di tubuh korban, penyidik memperkirakan pelaku memiliki tinggi badan lebih dari 1,60 meter dan menggunakan tangan kanan sebagai tangan dominan. Korban, Lukman Triana, dikenal sebagai orang terkaya di wilayah itu, memiliki mobil pribadi dan kehidupan cukup makmur. Saat ia diserang, di saku celananya masih terdapat lebih dari 40 juta rupiah. Namun tidak satupun uang tersebut diambil, sehingga polisi menilai bahwa motif perampokan dapat disingkirkan. Dan kasus ini kemungkinan besar berakar dari masalah pribadi atau pertikaian rumah tangga. Melalui proses verifikasi, polisi mengetahui bahwa Lukman adalah pria tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Ia hanya pernah terlibat 1 kali perselisihan, yakni dengan cucu Wahyudin, warga sekampung, mengenai batas lahan hutan pada tahun 2018. Konflik itu sudah diselesaikan oleh pemerintah desa. Bahkan sertifikat tanah sudah diberikan resmi kepada keluarga Lukman. Karena itu, penyidik menilai konflik tanah tersebut tidak mungkin menjadi motif utama, meski tetap memeriksa jejak waktu dan aktivitas cucu Wahyudin serta orang-orang di sekitarnya sebelum dan sesudah kejadian. Setelah menyingkirkan dugaan motif pertikaian, penyidik mengalihkan arah penyelidikan ke kehidupan pribadi dan hubungan keluarga korban. Keluarga Lukman Triana menjelaskan bahwa Lukman dan istrinya, Sinta Aprilia, sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak kandung. Dari keterangan itu, polisi mendalami arah motif asmara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Lukman tidak memiliki hubungan terlarang di luar pernikahan. Hidupnya sederhana dan fokus bekerja, namun berbeda dengan suaminya, Sinta Aprilia, kelahiran 1984, perempuan dari suku Sunda pedalaman, ternyata punya banyak hubungan gelap dengan pria lain. Kehidupan sosial dan aktivitasnya cukup rumit. Sering keluar rumah dengan alasan berdagang hasil kebun atau menemui rekan kerja. Yang membuat penyidik semakin curiga adalah sikap Sinta. Saat suaminya masih dalam keadaan sekarat, Sinta terlihat tenang, tidak menunjukkan kesedihan, bahkan berbicara datar kepada tetangga yang menolong, padahal biasanya setiap pagi ia selalu ikut Lukman ke kebun di lereng pegunungan. Tetapi anehnya, pada pagi hari kejadian itu, ia justru tinggal di rumah tanpa alasan jelas, karena Sinta memiliki hubungan rumit dengan banyak pria. Polisi menyusun ulang seluruh rekam jejak waktu dan komunikasi antara dirinya dan para pria tersebut. Hasil penyelidikan menemukan bahwa 3 pria yang menjalin hubungan dengan Sinta tiba-tiba menghilang dari desa setelah kasus pembunuhan terjadi. Di antara ketiganya, yang paling mencolok adalah Dandi Pratama, lahir tahun 1991, warga Kampung Pasirwangi, Desa Sirnajaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Pria ini tidak punya catatan kriminal, tetapi dikenal pemalas, suka berkelana, dan gemar berfoya-foya. Seorang saksi menyatakan melihat sosok mirip Dandi berada dekat lokasi kejadian beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan. Bahkan ketika Lukman dibawa ke puskesmas Cikajang yang berjarak sekitar 50 km, Dandi juga terlihat berada di daerah tersebut, meskipun tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. Setelah mengumpulkan cukup bukti,
Pada tanggal 8 Juli, polisi memanggil Sinta Aprilia untuk dimintai keterangan. Awalnya ia berbelit-belit, namun akhirnya mengaku memiliki hubungan terlarang dengan Dandi Pratama. Ia menjelaskan, karena tidak bisa memiliki anak kandung, mereka mengadopsi 2 anak perempuan kecil. Selama ini, Lukman tetap setia dan bekerja keras demi keluarga. Sementara Sinta diam-diam menjalin hubungan cinta dengan beberapa pria, hingga akhirnya jatuh cinta pada Dandi. Setiap kali ingin bertemu, Sinta mengaku pergi ke pasar, padahal diam-diam menemui Dandi di hutan atau di tepi sungai pada malam hari. Semakin lama hubungan mereka makin hangat, tapi juga semakin menimbulkan rasa takut ketahuan oleh suami. Lukman mulai merasa curiga namun tidak punya bukti. Karena terlalu mencinta istrinya, ia bahkan membeli jimat berbentuk obat ramuan dari dukun, agar Sinta bisa melupakan kekasihnya. Namun setelah minum ramuan itu, Sinta justru menceritakan semuanya kepada Dandi. Dan keduanya khawatir bila ramuan itu benar-benar bekerja, Sinta akan melupakan Dandi. Untuk menghindari hal itu, mereka bersepakat membunuh Lukman, agar bisa hidup bersama tanpa rasa takut. Menurut pengakuan Sinta, ia 4 kali memberikan uang kepada Dandi untuk membeli racun. Dandi sempat mencari racun melalui internet dan membawanya kepada Sinta. Tetapi kemudian mereka tahu racun itu palsu. Tidak kehabisan akal, pasangan ini menggunakan racun buatan sendiri dari getah kodok hutan. Sinta beberapa kali berusaha mencampur racun ke dalam air minum atau makanan suami, tetapi selalu ragu-ragu dan gagal. Kadang ia hanya menaruh obat tidur dalam makanan, lalu keluar rumah di malam hari saat Lukman tertidur untuk menemui kekasihnya di hutan. Hingga akhirnya, pada pagi hari tanggal 10 Juli tahun 2020, mereka memutuskan menjalankan rencana terakhir yang telah disiapkan dengan cermat. Sinta memberitahu kebiasaan suaminya kepada Dandi jam berangkat, rute menuju kebun, dan waktu ia biasanya melewati tepi sungai Cimanuk. Dandi bersembunyi di balik semak dekat aliran sungai, membawa sebatang kayu dengan sisi tajam. Saat Lukman lewat, Dandi melompat keluar dan memukulkan kayu itu ke kepala korban, kemudian memukul berulang kali hingga Lukman jatuh tidak sadarkan diri. Dari pengakuan Dandi, setelah serangan itu, ia kabur ke rumah bibinya, Tri Rahayu, di Kecamatan Tarogong Kidul, daerah pegunungan yang sulit dijangkau polisi. Karena Dandi dikenal berani dan berpotensi melawan dengan kekerasan, Kumpul Nur Qoyim, Kepala Satuan Reserse Kriminal, memerintahkan operasi pengepungan besar-besaran. Pasukan Reskrim dan Brimob Polres Garut dibantu polisi perbatasan menutup jalur menuju hutan, mendirikan pos penjagaan di rumah-rumah penduduk sekitar, dan melakukan pengepungan di 2 bukit tempat Dandi diperkirakan bersembunyi. Namun setelah 2 hari tanpa hasil, penyidik menduga Dandi telah keluar dari area penyergapan dan kemungkinan kembali ke Garut untuk menemui Sinta. Kompol Nur Qoyim segera menghubungi aparat desa dan warga sekitar, mengatur patroli gabungan, serta memasang titik penjagaan di sepanjang jalan utama menuju Desa Cikasasi. Informasi juga dikirimkan ke Satgas Perbatasan Indonesia-Malaysia agar mengawasi kemungkinan pelarian lintas wilayah hingga pukul 16:48 sore tanggal 18 Juli. Polisi menerima laporan bahwa Dandi Pratama muncul di sekitar rumah Sinta Aprilia. Karena seluruh pasukan masih berada di Tarogong Kidul, Kompol Nur Qoyim segera menggerakkan warga desa untuk mengepung lokasi. Sambil mengirim tim cepat dari Polres Garut, sekitar pukul 18 malam, Dandi akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Saat ditanya alasan mengapa tega membunuh Lukman, Dandi menjawab, "Walaupun aku 7 tahun lebih muda, aku sangat mencintai Sinta. Kami ingin hidup bersama. Saat itu aku tidak berpikir apapun, hanya ingin bersamanya." Ia mengaku hanya lulusan sekolah dasar.
bekerja serabutan di ladang, dan sering menghabiskan waktu berkeliaran tanpa tujuan. Pada Mei 2020, ia berkenalan dengan Sinta lewat WhatsApp. Setelah beberapa kali mengobrol, ia jatuh cinta pada perempuan yang lebih tua darinya 7 tahun itu. Hubungan mereka yang awalnya lewat pesan manis, kemudian berkembang menjadi hubungan terlarang yang membara, membuat keduanya selalu ketakutan akan ketahuan oleh suami Sinta. Berkali-kali Dandi membeli obat tidur dan racun, memberikan kepada Sinta untuk dicampurkan ke minuman suaminya. Tetapi tidak berhasil, akhirnya mereka merancang pembunuhan langsung. Pernah suatu malam Dandi menunggu Lukman keluar rumah untuk buang air. Namun malam itu korban tidak keluar, sehingga rencana gagal karena tidak sabar ingin hidup bersama. Keduanya menyusun rencana baru yang lebih detail menyerang Lukman di jalan menuju kebun. Semua langkah dilakukan hati-hati, hingga akhirnya kejahatan itu benar-benar terjadi. Berdasarkan pengakuan dan barang bukti, pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Sinta Aprilia dan Dandi Pratama. Pertimbangan hakim menyebut bahwa keduanya berasal dari latar belakang masyarakat pedesaan dengan pendidikan rendah. Namun kesadaran moral tidak menghapus tanggung jawab hukum. Walaupun Dandi telah membayar ganti rugi kepada keluarga korban, dan Sinta mengaku menyesal, majelis tetap menyatakan perbuatan mereka kejam, lisik, dan tidak berperi kemanusiaan. Kasus ini sudah berlalu beberapa tahun, namun setiap kali disebut, masyarakat Garut masih merinding mengingat betapa sadisnya pasangan ini. Tragedi Sinta dan Dandi menjadi peringatan keras bagi semua orang, terutama di komunitas pedesaan, bahwa kelalaian dalam menjaga kesetiaan dan kendali diri dapat menjerumuskan manusia ke jurang dosa yang tak terampuni. Dan di tengah kehidupan sekarang, banyak yang menyadari satu hal: kebahagiaan rumah tangga hanya bisa terpelihara bila kedua pihak mau saling menjaga, memahami, dan memberi kasih tanpa berpaling dari tanggung jawab.